Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Ma'had Ali Nurul Qodim dan segenap dewan juri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya esai saya yang berjudul Bahsul Masail, Sumber Lahirnya Santri Moderat. Jadi pertama kita tahu bahwa santri sebagai penerus estafet keperjuangan para ulama, sebagai pewaris para guru-guru kita, melestarikan syariat Nabi dan juga ajaran-ajaran keislaman, dan tentunya harus dengan cara moderat, khususnya di negara Indonesia, negara yang penuh dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama dan bahasa, yang tentunya salah satu sumber daripada santri menjadi moderat yaitu dengan cara berbahsul masail atau dengan cara berdiskusi. Jadi kenapa saya mengatakan bahsul masail adalah sebagai sumber lahirnya santri moderat? Karena memang sejak dulu, sejak pada masa Nabi Muhammad, bahkan sebelumnya, memang semenjak agama ini ada, bahsul masail atau kalau bahasa dulu itu masih bukan bahasa bahsul masail, karena bahsul masail ini adalah bahasa atau ciri khas utama Nusantara. Jadi berdiskusi itu merupakan jalan utama atau solusi di mana agama Islam pada waktu itu berkembang pesat. Salah satu contohnya misalkan ketika Nabi Musa dengan Fir'aun berdiskusi soal Tuhan, sehingga Nabi Musa mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga ketika waktu itu Fir'aun menyuruh Haman untuk membuat piramida untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Sehingga kata Fir'aun, saya tidak melihat Tuhanmu. Lalu argumen Nabi Musa mengatakan, lalu siapa yang menuhani ibu dan kakekmu? Karena Tuhannya datang terlambat, karena Tuhannya kamu. Nah, sehingga pada waktu itu yang diisyaratkan oleh Al-Quran daripada anak buah atau tentara Fir'aun banyak yang Islam atau banyak yang mukmin, cuman karena takut sehingga masih disembunyikan di dalam hati. Itu pada masa sebelum Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad misalkan, Islam itu berkembang pesat karena berdiskusi. Sebelumnya pada waktu itu dengan cara perang, ya, dengan cara pertumpahan darah, sehingga Nabi berpikir, ini kalau terus menerus berperang, ini orang tidak akan sempat berpikir, tidak akan sempat mencari solusi bagaimana agama ini bisa menyebar. Sehingga Nabi pada waktu itu meminta untuk orang-orang Yahudi dengan orang-orang Muslim harus diizinkan untuk berdiskusi, mendiskusikan Islam, mendiskusikan Tuhan, semuanya boleh. Sehingga kata orang-orang Yahudi, ya udah terserah, nggak apa-apa kalau cuma itu. Karena anggapan mereka orang Yahudi ya apa diskusi dengan Islam, kan Islam yang masih baru seumur jagung ini, ya pasti kami menang. Mungkin anggapan Yahudi waktu itu seperti itu. Sehingga banyak contoh-contoh yang dijelaskan. Misalnya ketika orang Yahudi mengatakan, kami ini urusannya banyak ya Muhammad, urusan kami banyak, masalah kami banyak, kalau Tuhannya hanya satu maka tidak akan cukup, sehingga butuh Tuhan yang banyak. Sehingga terus kemudian Nabi memberikan argumennya dengan santai, seandainya kamu punya majikannya banyak, terus permintaannya berbeda-beda, apa kamu senang, apa kamu mau, apa kamu tidak keberatan? Ya keberatan. Kalau banyak beda-beda ya pasti kita kesulitan. Ya sudah, majikan kamu itu adalah Tuhanmu. Nah, lalu
pada waktu itu orang-orang Yahudi banyak yang beriman. Ini yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u dan seterusnya. Artinya dengan cara berdiskusi, dengan cara kita mencari rasionalitas, maka dengan cara itu pula akan melahirkan sikap-sikap yang moderat, sikap-sikap yang tawasud. Kembali pada Bahsul Masail, lalu kemudian di negara kita, di Nusantara, diskusi ini kita kenal dengan nama Bahsul Masail. Nah, sebenarnya Bahsul Masail ini ya tidak jauh beda dengan diskusi-diskusi yang sudah dilakukan oleh para ulama kita, para salafun soleh, para mujtahid. Hanya saja kemasannya yang berbeda dengan nama yang berbeda pula, yaitu Bahsul Masail. Sehingga Imam Az-Zuhri itu mengatakan bahwa Fathu Makkah terbaik adalah dengan cara berdiskusi. Mendiskusikan Islam, mendiskusikan syariat, mendiskusikan Tuhan. Oleh karenanya dengan cara berbahsul masail yang sudah kita kenal kental khususnya di pesantren-pesantren salaf ataupun pesantren modern yang ada di Indonesia, hampir semuanya bahsul masail itu diadakan. Dan memang dengan cara berbahsul masail ada banyak sekali dampak yang akan kita dapat, dampak yang akan ditimbulkan. Salah satunya adalah dampak yang paling baik tentunya adalah menjadikan santri sebagai santri yang moderat. Satu adalah bahwa dengan cara berbahsul masail akan menghantarkan santri menjadi santri yang moderat, dapat menyelesaikan segala masalah. Karena kalau hanya tanpa bermusyawarah, tanpa berdiskusi, maka masalah akan sulit kita atasi. Dan juga melatih menyampaikan pendapat, melatih menyuarakan ide-ide yang ada di pikiran kita. Artinya dengan cara berbahsul masail, dengan cara berdiskusi, para santri akan terbiasa mengemukakan pendapatnya di halayak umum. Dan juga dengan cara berbahsul masail juga, dengan cara berdiskusi, itu akan menyatukan atau menyamakan perbedaan-perbedaan pendapat. Sehingga tidak ada kata egois di sana. Tuh. Cuman di dalam berbahsul masail atau di dalam berdiskusi tentunya kita harus menggunakan etika-etika yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Salah satunya misalkan kita harus menggunakan tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan. Karena bagaimanapun tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan itu adalah kunci daripada keberhasilan suatu permasalahan. Artinya keberhasilan memecahkan suatu permasalahan. Misal Ibnu Qayyim mengatakan innalil qulub mafatih adnaha al-ibtisam wa a'laha al-kalamut thayyibah. Sesungguhnya pada hati itu terdapat beberapa kunci. Kunci terendah adalah senyum. Dan kunci paling tinggi adalah tutur kata yang baik. Artinya ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu problem, baik problem yang sifatnya besar atau kecil, maka cara mengatasinya harus dengan cara yang lemah lembut. Tidak boleh dengan cara yang keras, tidak boleh dengan cara yang kasar. Kenapa? Karena ketika justru kita melawan dengan cara yang kasar, melawan dengan cara yang sama-sama arogan, tidak mau mengalah, egois, maka yang ada hanya akan lebih memperparah keadaan, lebih memperkeruh suasana. Misalnya di Indonesia ketika ada suatu konflik antara negara dengan keagamaan misalkan, dengan pejabat pemerintah dengan rakyat misalkan, maka ketika rakyat membalas dengan cara arogan, ketika rakyat membalas dengan cara egois, itu sebenarnya bukan moderat. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu hanya akan memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan. Misalnya seperti demo-demo yang biasa dilakukan, yang biasa disuarakan oleh rakyat, mahasiswa dan lain sebagainya. Dan kita lihat faktanya, tidak sedikit korban yang berjatuhan, tidak sedikit fasilitas umum yang dirusak, tidak sedikit orang-orang yang dirugikan.
Nah, sebenarnya cara mengatasi seperti itu adalah dengan cara berdiskusi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan hak keberatan kepada pemerintah. Oh, ini keberatan saya, ini ketidaksesuaiannya, ini yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara arogan. Toh meskipun demonstrasi atau mendemo pemerintah itu diperbolehkan di negara kita, cuman dengan catatan menggunakan prosedur yang sudah ditentukan, gitu. Sehingga oleh karenanya kita tetap menggunakan kata yang baik, tutur kata yang sopan. Kita tetap harus menghormati perbedaan pendapat, gitu. Sehingga dengan itu semuanya akan dapat menyelesaikan berbagai macam konflik. Oleh karenanya santri di sini dituntut harus menjadi santri yang moderat, harus menerima keberagaman, keagamaan, kebahasaan, dan kesukuan. Misalnya soal agama, kita harus menerima perbedaan agama yang ada di Indonesia misalnya. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang-orang minoritas. Meskipun muslim terbanyak, bahkan terbanyak di dunia adalah Indonesia, kita tidak boleh mengucilkan agama yang berbeda dengan kita. Selama dia tidak mengusik kita, maka kita harus merangkul, kita harus bersilaturahim, dan kita harus berkata dengan tutur baik dan sopan. Kenapa? Karena justru dengan adanya perbedaan semacam itu, ini menjadi menjadi ciri khas, menjadi solusi tersendiri bagi kita untuk mengembangkan misalnya dari sektor ekonomi, dari sektor sosial, dan lain sebagainya. Artinya kita tidak menampik hal-hal yang di luar agama itu, kita tidak mengambilnya misalkan karena bukan muslim. Oh, tidak. Karena memang dalam agama mengayomi atau bersilaturahim dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita itu memang dianjurkan. Oleh karenanya santri, khususnya santri pesantren-pesantren di Indonesia itu harus menjadi santri yang moderat, santri yang menerima setiap perbedaan, santri yang menganggap semua perbedaan itu adalah rahmat bagi umat, adalah solusi bagi umat. Itu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Jangan menjadi santri yang kaku, jangan menjadi santri yang ekstrim, jangan menjadi santri yang ibadahnya terlalu berlebihan, kaku, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dengan adanya esai yang saya tulis ini dapat memberikan sedikit suntikan, sedikit pemahaman setidaknya bagi penulis sendiri bahwa memang sifat moderat, sifat tawasud, sifat tawazun, sifat tasamuh itu memang benar-benar dibutuhkan dan harus ada pada setiap diri manusia, khususnya santri di Indonesia, untuk mengkanter, untuk meredam setiap permasalahan atau konflik yang terjadi di Indonesia dengan negara yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, yang tentunya perbedaan di dalamnya, konflik di dalamnya pasti ada. Oleh karenanya santri adalah dituntut untuk menjadi garda terdepan, menyelesaikan semua konflik, menyelesaikan semua masalah yang ada dengan sifat moderat, dengan sifat tawasud, dengan sifat tasamuh, dan dengan sifat tawazun. Itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.